Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tiada ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu bab tentang metode pendidikan anak dengan nasihat. Minggu kemarin kita telah berbicara bagaimana Luqman menasihati anaknya di dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, seraya dia menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, wa wassaynal insan biwalidayhi, dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, kemudian bertambah lagi kandungannya bertambah susah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapih anaknya ketika umur 2 tahun. Anishkurli, Allah berfirman, karena itu bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadaku tempat kembalimu. Kemarin sudah kita bicara bahwa Luqman menasihati anaknya, pertama adalah penasihat tentang tauhid, tentang akidah. Setelah perintah akidah, Allah mengingatkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemarin sudah disebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dijelaskan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua itu masih hidup, dan berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua itu sudah tidak ada atau sudah meninggal. Beberapa hadis sudah disebutkan dalam hal ini. Pada pagi hari ini kita lanjutkan, wa in jahadak ala an tusyrika bi, apabila kedua orang tuamu memaksa kamu, ala an tusyrika bi, untuk kamu menyekutukan kepadaku, ma laisa laka bihi ilm, apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Allah mengatakan,
fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Tetapi Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu dengan baik. Walaupun orang tua kita bukan muslim, kalau dia menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh mengikutinya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan terhadap satu makhluk apabila menyeru kepada kemaksiatan kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Pergaulilah kedua orang tuamu walaupun belum muslim dengan baik. Dalam hal ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Yaitu Asma anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Qalat, Asma mengatakan, qadimat alayya ummi. Datang kepadaku ibuku, wahya musyrikah. Sedang ibuku waktu itu masih musyrik. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu, kata Asma binti Abi Bakar. Kemudian aku meminta fatwa, meminta nasihat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kemudian Asma mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadimat alayya ummi wa hiya raghibah. Ya Rasulullah, ibuku yang musyrik itu datang kepadaku untuk meminta sesuatu, meminta harta, meminta sesuatu, pertolongan. Afa asilu ummi, maka apakah aku tetap menyambung tali persaudaraan kepada ibuku sedangkan dia masih musyrik? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, sili ummak." Ya, sambunglah persaudaraan ibumu. Sambung tali persaudaraan ibumu. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis yang sahih. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, inilah Islam memberikan ajaran agar supaya tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua, asal kedua orang tua tidak mengajak kita kepada kemusyrikan. Walaupun dia belum muslim, akan tetapi kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, "Ya bunai." Ini Luqman mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, innaha intakum mithqala dzarrat, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin." Apabila ada perbuatan seberat biji sawi kecilnya, fatakum fi sahrah, perbuatan yang kecil itu ada di dalam batu, au fis samawat, atau ada di langit-langit, au fil ard, atau ada di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datang memberikan balasan. Innallaha latifun habir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Selanjutnya Luqman menasihati kepada anaknya adanya konsep balasan di dalam kehidupan ini.
seberapa kecilnya perbuatan seseorang yang dilakukan, sering dikatakan seberat biji sawi kecilnya, ada di dalam batu, ada di langit, ada di bumi. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepadanya. Ini artinya bahwa di dalam Islam ada konsep balasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun sekecil apapun, sekecil atom, sekecil tadi dikatakan biji sawi kecilnya, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberapa kecil pun perbuatan kejahatan, maka Allah juga akan mendatangkan balasannya. Ini artinya Luqman menasihati kepadanya akan konsep balasan di atas dunia ini, agar Luqman menasihati anaknya agar anaknya itu tetap melakukan kebaikan di atas dunia ini. Dikatakan, Innallaha latif khabir. Allah maha mengetahui, maha lembut. Allah tahu apa yang direncanakan. Allah tahu apa yang ada di dalam hati hambanya, walaupun tidak terlihat. Allah tahu itu, dan Allah maha mengetahui hal itu. Kemudian Luqman nasihati kepada anaknya lagi, "Ya bunai, aqimus shalah." Wahai anakku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal itu merupakan satu perkara keniscayaan dalam suatu urusan. Nasihati Allah, Luqman menasihati kepada anaknya untuk mendirikan salat. Tentu mendirikan salat itu memperhatikan aturan-aturannya, memperhatikan waktu-waktunya, memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Karena apa? Karena salat mempunyai kedudukan yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh As-Sunnah, beliau mengatakan, apa manzilah atau kedudukan salat di dalam kehidupan ini? Sayyid Sabiq mengatakan, pertama adalah salat itu tiang agama. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok urusan yang pertama adalah Islam. Wa amuduhu as-salat. Dan tiangnya itu adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncaknya itu adalah al-jihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini, bahwa salat adalah tiang agama. Dalam riwayat lain dikatakan, faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa menegakkan salatnya, berarti dia menegakkan agamanya. Wa man hadamaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa yang meruntuhkan salatnya, tidak open dengan salatnya, berarti dia meruntuhkan agamanya. Yang kedua, kata Sayyid Sabiq dalam bukunya, perintah salat itu langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara.
langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, apa katanya? Furidat as-salah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi, yaitu pada malam Isra dan Mi'raj. Berapa difardukan? Khamsi, yaitu pertama 50 kali. Nanti Rasulullah balik lagi bertemu dengan Nabi, balik lagi. Thumma nuqsat, kemudian dikurangi hatta ju'ilat hamsan, sehingga salat itu menjadi 5 kali sehari semalam. Setelah 5 kali sehari semalam, thumma nudiya ya Muhammad, kemudian dipanggil Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Sudah, tidak ada lagi diganti lagi. Sudah saya tetapkan 5. Akan tetapi dikatakan wa inna laka bihadhil khamsa khamsin. Akan tetapi kamu menjalankan salat 5 kali sehari semalam, pahalanya sama dengan menjalankan salat 50 kali sehari semalam. Begitu kita mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Walaupun kita 5 kali sehari semalam, pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita ini salat 50 kali sehari semalam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Kemudian yang keempat, Said Sabiq mengatakan, salat itu adalah perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Inilah hendaknya kita tahu betul, salat itu adalah perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Awal mula pertama kali yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah as-shalah, yaitu salat. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya dikatakan baik. Wa in fasadat, apabila salatnya itu rusak, fasada sairu amalihi, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Nanya kita faham betul tentang salat itu punya kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan kita, sampai Rasulullah mengatakan awal mula nanti yang akan dihisab di hari akhirat adalah salat kita. Kemudian Said Sabiq menjelaskan juga bahwa yang kelima, salat adalah akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasulullah yang terakhir kepada umatnya sebelum beliau itu meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati umatnya, ummati as-salah, umatku salat, as-salah, salat, wa ma malakat aimanukum, salat kamu dan apa budak yang ada yang kamu miliki. Perhatikan itu, salat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kemudian Said Sabiq juga mengatakan, salat adalah tali Islam yang terakhir yang akan hilang dari agama seseorang. Apabila salatnya hilang, maka
tali keislaman yang ada di dalam hati seseorang hilang pula. Agama menjadi hilang dalam diri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunqidhanna 'ural Islam 'urwatan 'urwatan." Tali keislaman itu akan putus satu-satu, kata Rasulullah. Fakullam mangtaqadat 'urwatun tashabbatan nasu billati taliha. Apabila tali keislaman satu itu putus, maka merembet putus yang lain. Awaluhunna naqsad. Tali keislaman yang akan putus tali keislaman yang pertama akan putus adalah al-hukmu, yaitu hukum. Orang enggak open lagi ya halal haram. Orang enggak open lagi apa sah atau tidak sah. Orang enggak open lagi apakah baik atau tidak baik. Enggak open lagi. Dan apabila orang tidak open lagi tentang Islam, tentang hukum Islam, putus tali keislamannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa akhiruhunna as-salat. Yang terakhir adalah salat pun akan putus dia. Salat akan putus dia. Karena itu dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, apabila kamu melihat seseorang dia mengambil air wudu, lantas dia berangkat ke masjid, falyashhad annahu muslim. Saksikan bahwa dia adalah seorang muslim. Saksikan bahwa dia adalah seorang muslim. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendengar yang dimuliakan Allah, janganlah kita meninggalkan salat. Sehingga salat sering dihubungkan dengan salat itu untuk apa? Lidzikri, untuk mengingat aku. Salat itu apa? Merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah salat malam, dicari oleh istrinya Aisyah, di mana suamiku. Kemudian terpegang kakinya, tapak kakinya. Oh, suamiku sedang sujud salat malam. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mengapa malam-malam ini kamu salat? Kamu kan maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ngapain malam-malam ini salat? Sehingga dikatakan hatta warimatil aqdam, sehingga kakinya pun bengkak. Sudahlah ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah? Ya Aisyah, afala akun abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku sangat banyak, sedangkan kesyukuranku kecil. Biar aku bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang salat itu juga dihubungkan, dalam ayat yang lain dikatakan dihubungkan dengan zakat, dihubungkan dengan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kamu kepada Allah dengan apa? Bis-sabri was-salah, dengan kesabaran. Mintalah pertolongan kamu kepada Allah dengan salat. InsyaAllah kalau kita membiasakan hal ini, mudah-mudahan Allah akan menolong kita. Inilah bapak-bapak ibu-ibu masih nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu untuk menegakkan salat. Jangan lupa salat karena kedudukannya yang sangat penting. Ini artinya
pendidikan yang dapat diambil dari nasihat Luqman kepada anaknya, jangan lupa anak kita dididik untuk beribadah, melaksanakan salat dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah ke depan kita akan bicara bagaimana Luqman menasihati anaknya untuk berdakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, menasihati kepada anaknya untuk bersabar atas cobaan-cobaan yang menimpa dirinya dalam dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini saja pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.